Ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Ya, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Intinya bahwa pembahasan tentang iman, tentang akidah butuh untuk kita ulang-ulang terus agar kita benar-benar mengilmui. Terlebih lagi ilmu akidah ini banyak sekali terdapat penyimpangan-penyimpangan di dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Dan bersyukurlah kita diberikan hidayah di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau kita bandingkan dengan akidah-akidah yang menyimpang, sangat rumit dan sangat tidak sesuai dengan dalil dan hadis. Dan sering-seringlah meluangkan waktu untuk membaca atau mempelajari sebagai benteng bagi kita. Dengan kita mengenali akidah yang benar ini, maka bisa kita menangkis akidah-akidah yang menyimpang yang mulai disusupkan atau disebarkan di tengah-tengah. Jadi inilah yang bisa kita sampaikan. Dan sebelum tutup, kalau ada jamaah yang bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Kemarin saya dengar dari ceramah Ustaz Sulah, apakah benar ada kaidah dari ulama mengatakan setiap perbuatan yang mengakibatkan kita melakukan banyak amal soleh berarti perbuatan itu menjadi wajib dan menjadi perintah katanya. Apakah benar demikian, Ustaz? Iya. Perbuatan kalau kita amalkan membuat kita mengamalkan banyak amal soleh. Kalau kaidahnya itu mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, mala yatimul sunnah illa bihi fahuwa sunnah. Jadi kaidahnya suatu amalan pada hakikatnya dia tidak wajib, namun tidak bisa kita lakukan kewajiban kita tanpa melakukan perbuatan ini, maka jadilah dia wajib. Atau ada amalan hukumnya mubah, tapi dengan kita amalkan yang mubah ini bisa kita mengamalkan yang sunnah. Contoh misalkan melangkahkan kaki hukumnya mubah, tapi tidak bisa kita sampai ke masjid kecuali dengan melangkahkan kaki. Maka melangkahkan kaki meskipun hukumnya mubah, ya, karena dengan dia bisa terlaksana yang wajib, jadilah dia wajib. Begitu juga misalkan tidur mubah tidur. Tapi misalkan dengan kita tidur ini barulah kita bisa bangun sholat malam. Maka tidur itu juga bisa menjadi sunnah berpahala. Ya, ada pun yang disebutkan tadi perlu dirincikan apa maksudnya. Ada khawatir yang dia maksudkan mengadakan perkara yang diadakan ini, kemudian disebut disisipi dengan amalan-amalan yang banyak, itu mencari kebenaran. Jadi amal soleh yang banyak itu sangat mungkin dilakukan di luar momen. Bahkan di hari-hari yang lain yang banyak itu masih bisa dilakukan. Tidak perlu harus mencetuskan ya perayaan baru untuk mengamalkan ya syariat-syariat yang ada atau amal-amal soleh yang ada. Karena ya waktu untuk mengamalkan tidak terikat dengan perayaan. Jadi kalau yang dimaksud tadi, kalau mengamalkan kebaikan, membuat kita mengamalkan kebaikan-kebaikan yang banyak, betul. Tapi syaratnya yang diamalkan harus ada dalilnya. Jadi orang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, kebaikan itu yuwalli ba'd. Kebaikan itu bisa melahirkan kebaikan-kebaikan berikut. Dalam hadis kalau kita amalkan satu kebaikan, amal yang lain itu akan mengatakan amalkan aku juga, amalkan aku juga terus. Dan demikian yang kita rasakan. Kalau kita rajin melakukan ketaatan, semakin rajin kita melakukan yang lain. Demikian pula maksiat. Kalau kita amalkan akan membuat kita mengentengkan maksiat yang lain, maksiat yang berikut. Nah ini bagus. Makanya kita perbanyak amal soleh agar kita bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Tapi kalau mengamalkan yang terlarang atau yang tidak ada syariatnya, ya dengan alasan dia bisa mengamalkan, ya tidak perlu. Karena Nabi orang yang paling banyak melakukan kebaikan, tidak perlu mencetuskan ya perkara yang baru. Para sahabat juga orang yang paling banyak amalnya daripada kita.
sebenarnya ya banyak orang yang berusaha mencari pembenaran untuk dia melakukan sesuatu yang tidak ada dasar. Ya. Allah ada tanpa tempat. Apakah benar datang dari sahabat Ali radhiyallahu anhu perkataan ini? Ya, itu perlu dilihat dulu. Tidak ada. Makanya mereka sebenarnya memberikan terkadang riwayat-riwayat yang tidak jelas untuk menentang ayat-ayat yang sudah jelas. Ya. Ribuan ayat yang mengatakan Allah di atas. Cuman kita katakan secara umum, apakah Allah butuh pada makhluk? Ya tidak. Makanya dirinci kalau dia mengatakan apakah Allah berada di tempat? Kata para ulama tanya dia apa maksud itu dengan tempat? Kalau dia bilang arsy, Allah tidak pernah butuh dengan arsy. Jadi justru arsy lah yang butuh kepada Allah. Semua alam itu tegak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau dia bilang apa yang termaksud dengan tempat, dia bilang berada di atas itu tempat. Ini sebenarnya dia ingin mengingkari Allah itu berada di atas. Kata para ulama, Allah itu berada di atas arsy terpisah dari alam ini. Sehingga di atas hanya Allah Subhanahu wa taala, ya ba'inun an khalqihi, terpisah dari, dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas, kata dia berarti Allah diliputi dengan arah. Dan sudah dibilang di atas itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi makhluk. Kalau dia mengatakan arah itu adalah makhluk, kan ini panjang tanya arah itu sesuatu yang ada atau tidak ada, panjang. Makanya meskipun dikatakan jihah, kata boleh jihah adamiyah. Jadi singkatnya kita jawab aja. Kalau dia maksudkan ya, dia namakan Allah berada di atas, berada di bertempat, ya terserah dia. Yang penting kita yang yakini ya, berdasarkan dalil Al-Quran dan dalil hadis Allah di atas dan tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan. Allah berada di atas. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia sendiri mengatakan dirinya di atas, dan dia yang menyebutkan juga dia berada di atas arsy, dan keberadaannya di atas arsy tidak melazimkan Allah butuh terhadap arsy. Jadi tidak selamanya. Kata dia juga kalau Allah di atas arsy berarti arsy lebih besar dari Allah. Tidak. Tetapi para ulama membantah langit berada di atas bumi. Apa bumi lebih besar dari langit? Tidak. Langit berada di atas bumi, apakah langit ini berdiri karena ditopang bumi? Ya, jadi dalam hal makhluk saja bisa diterima. Tidak selamanya yang berada di atas berarti lebih kecil. Tidak, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, peristiwa di sana sesuai dengan kebesaran. Jadi tugas kita hanyalah mengimani. Allah bilang demikian, dia di atas, kita iman. Ada pun secara detail dan rinciannya, yaitu bukan di kemampuan kita untuk menjangkau. Ya, kita susahkan diri kita untuk mengetahui bagaimana ininya, bagaimana ini, agar kita tidak gila. Ya, demikian mungkin karena waktu ini sudah lewat, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta